Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Febrianti, saya dari kelas 10 PBK 2. Saya akan menjelaskan materi IPAS tentang AMDAL. Adapun pengertian AMDAL. AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL memiliki peranan dan fungsi yang strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Melalui AMDAL, suatu rencana, usaha atau kegiatan telah menuangkan komitmen pengelolaan lingkungan yang akan dilakukannya. Adapun manfaat AMDAL: memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, resiko, dan sasaran usaha yang dikelola, serta memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup setempat, baik biografikasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar lokasi usaha yang dikelola. Adapun pengertian AMDAL tunggal, yaitu AMDAL tunggal adalah kegiatan atau kajian proyek tunggal pelestarian lingkungan yang di atas oleh satu instansi pembina. Adapun proses AMDAL, yaitu pada proses penyusunan AMDAL melalui beberapa tahapan seperti konsultasi publik, kemudian pengumuman di media massa, tim teknis KA AMDAL, dilanjutkan penilaian oleh Komisi Penilaian AMDAL, dan terakhir adalah penerbitan SKKLH, Suratan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Adapun berapa lama penilaian AMDAL, yaitu Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai berdasarkan peraturan. Lama waktu maksimal untuk penilaian AMDAL adalah 75 hari, di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusunan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumen. Adapun ciri-ciri AMDAL, yaitu bahan untuk perencanaan pembangunan daerah, mendukung proses pengambilan keputusan tentang kelayakan ekologi proyek dan rencana aksi, informasi untuk menyiapkan rencana teknis terperinci untuk proyek atau rencana aksi, izin kelayakan lingkungan, dan perhatian rencana dan kegiatan bisnis agar tidak merusak lingkungan. Adapun tujuan AMDAL adalah menjaga segala bentuk kemungkinan dampak dari suatu rencana, usaha, atau kegiatan sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun contoh AMDAL dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pendirian usaha peternakan ayam di daerah padat penduduk. 2. Pembangunan jalan tol melintasi kawasan hutan. 3. Pembangunan pabrik pengolahan limbah di daerah industri. 4. Pembangunan gedung perkantoran di kawasan pemukiman. 5. Perluasan tambang batu bara di daerah yang dekat. Yang keenam, pendirian pusat pembelanjaan di daerah yang padat penduduk. 7. Pembangunan bendungan atau waduk di kawasan pertanian atau pemukiman. 8. Penambangan pasir dan batu di daerah sungai atau pantai. 9. Pembangunan PLTU atau pembangkit listrik di daerah padat penduduk. Adapun berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, kriteria usaha yang wajib memiliki AMDAL yaitu pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. 2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Adapun terdapat 5 jenis AMDAL yang perlu diketahui, yaitu AMDAL tunggal, contohnya proyek rumah sakit, proyek PLTU, dan lain-lain. 2. AMDAL sektoral, contohnya proyek pembangunan jalan tol. 3. AMDAL sosial, contohnya pendirian sekolah untuk anak pemulang di sekitar TPA Bantar Gebang. Yang keempat, AMDAL terpadu, contohnya pembangunan pemukiman terpadu, pembangunan industri dan pabrik. Kelima, AMDAL regional, contohnya penanaman tanaman mangrove di daerah Kutawaru, Cilacap.
Adapun fungsi AMDAL yaitu sebagai pemberi musuhan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelolaan kegiatan. 2. Pemberi pedoman dalam upaya pencegahan. 3. Pengendalian. 2. Pemanfaatan dampak lingkungan. 5. Pemberi informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.